Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Nah, hari ini gue mau sedikit melakukan perubahan lagi di Honda Mobilio gue. Sebenarnya sih gue mau pengen sedikit eksperimen aja, karena sebetulnya ini kan exhaust gue knalpot itu masih standar ya, DPFP, terus resonator itu gue masih pakai yang standar. Cuman gue udah bolt-on muffler aja di belakang. Nah, sebenarnya gue juga udah mesen DPFP sama reson yang racing lah gitu. Cuman emang belum gue pasang karena emang belum datang juga barangnya. Ini gue mau sedikit eksperimen aja dengan DPFP yang masih standar, at least katalisnya masih ada, terus muffler doang yang gue udah ganti. Nah, ini gue mau eksperimennya, gue mau coba copot resonator standarnya. Nah, jadi nanti posisinya DPFP standar, resonator gue copot, gue ganti pipa gitu. Gue pengen tahu seberapa gimana sih perubahan suaranya dan seberapa ngaruh ke tenaga mesinnya gitu. Karena kan mungkin teman-teman juga kalau yang pengen mobilnya kenceng kan mau nggak mau harus ngulik ngulik exhaust juga gitu kan. Nah, jadi ini gue pengen coba buka resonnya, gue pengen coba ganti sama pipa aja biasa gitu, jadi nggak pakai reson ya. Kita lihatlah nanti gitu ya perubahannya apakah tenaga jadi ngempos atau mungkin jadi tarikannya jadi lebih enteng ya, kita lihat aja nanti. Nah, teman-teman juga kalau mau ngencengin Mobilio atau mau merubah sistem exhaust di Mobilio teman-teman, ya siapa tahu ini bisa jadi salah satu referensi juga buat teman-teman. Ya udah, gitu aja gue perjalanan dulu menuju tempat gue mau copot resonator gue. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, share juga video gue ke seluruh sosial media teman-teman, follow juga IG gue. Itu aja, tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini udah nyampe di tempat knalpotnya. Jadi info dari tukang knalpotnya, nggak cuman reson doang yang dicabut, tapi katalis yang depan juga, yang di front pipe itu kita cabut juga. Ya udah, langsung aja kita kerjain dulu. Ini posisi lagi dikerjain mobil. Barangnya ada di bawah. Jadi basic. Jadi katanya yang dilepas tuh reson sama katalis yang di front pipe, dibikin lolos sampai ke belakang. Nah, katanya biar tenaganya juga dapat, suaranya juga dapat. Jadi ntar kita lihat aja perbedaannya. Tonton terus sampai habis.
jadi segini nih yang diganti nih. Ini segini yang diganti. Ini teh front pipe ya? Ya, front pipe. Resonator front pipe. Front pipe sama resonator. Front pipe sama resonator ya. Oh, dia jadinya pipa doang ya. Nah, ini resonatornya. Ini front pipe katalisnya ada di sini. Ntar mau distandarin lagi mah bisa ya? Tinggal langsung. Nggak ngerubah apa-apa. Oh. Ini nggak ada ngerubah ya. Ini nih korban pelek gitu. Korban gesrot sampai dekok ke dalam gini. Lama-lama mah jebol. Iya, makanya pengen diganti tuh ini. Pengen dicopot tuh udah Mulai gesrot terus. Ini gas truk. bakal beda gerak. Tarikan bakal beda ya. Ntar lah kita tes ya Om ya. Ya teman-teman, itulah tadi proses gue sedikit merombak ini gue ya sistem exhaust dari Mobilio gue. Nah ternyata tadi yang dirombak itu tidak hanya lepas reson doang, tapi katalis yang di front pipe pun itu ikut dicopot. Jadi dibikin loss sampai dari downpipe. Itu dari downpipe posisinya itu langsung menuju ke muffler. Jadi nggak ada reson, nggak ada katalis lagi. Cuma kan downpipe gue masih standar, jadi masih ada katalis converternya juga di bagian downpipe-nya. Jadi untuk kadar CO-nya juga masih aman gitu. Nah ini yang gue rasain sekarang posisinya ya suaranya pastilah ya lebih keluar, lebih ngemplong lah posisi si suara knalpot tuh. Kalau kemarin itu sebelum sebelum gue rubah seperti ini tuh, jadi suara knalpot itu lebih ke hanya suara muffler aja, itu pun di RPM rendah. Jadi dia kencengnya tuh RPM di bawah 3000 lah. Begitu digeber, begitu dibejek, suara mufflernya malah hilang. Malah justru suara mesinnya yang ngeraung gitu. Jadi ya kurang asik sih sebenarnya. Itu makanya gue coba ya iseng eksperimen lepas reson, ternyata lepas katalis juga. Jadi front pipe gue udah tinggal pipa doang. Downpipe masih standar, muffler udah bolt on masih pakai Omega. Ya suaranya nanti deh gue masukin footage-nya ya buat suaranya. Kalau buat tenaga, karena Mobilio gue manual, jadi tenaganya tuh lumayan, tarikan lumayan ada lah gitu. Jadi tidak kayak kemarin ada nafasi mobilnya yang rada kosong, rada ngempos gitu. Ini dibikin ngemplong gitu, jadi lebih ada lah gitu, tarikannya lebih enak sih sedikit menurut gua. Nggak sedikit sih, agak lumayan signifikan. Cuman gua belum tahu karena ini juga posisinya macet, gua belum bisa geber. Nanti kalau jalanan agak sepi, gua coba geber dikit biar tahu rasanya perbedaan sama yang posisi yang kemarin yang masih standaran itu. Dan untuk suara knalpot juga di kabin ya so-so lah, nggak begitu ribut, karena kan posisi si reson itu adanya di tengah, di bawah sini nih. Kalau itu dilepas ya harusnya kan harusnya lebih
kenceng suara masuk ke dalam kabin, tapi ini enggak kok. Ternyata malah suara knalpot di belakang gitu yang kedengeran lebih kerasa sekarang gitu. Jadi bukan lagi suara di sini udah hampir dibilang masih senyap lah. Ya kalau kita jalan harian di kota-kota mah masih normal lah, masih ramah gitu. Itu cuma kalau dibejek banget ya emang rada lumayan sih gitu. Ini apa biar seru-seru aja ya. Jadi kalau nanti kita ada run atau ada lebih enak aja gitu, lebih ada suaranya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang mobilnya Brio, mungkin Mobilio, kalau manual sih oke. Menurut gua manual oke. Karena manual itu tidak terlalu butuh tendangan balik dari knalpot, dari gas buang itu dia tidak terlalu butuh. Memang butuh tapi tidak sebegitu signifikan kebutuhannya kalau manual. Beda sama Matic, karena Matic memang dia kalau dibikin los kayak gua gini dia bakal rada sedikit ngempos lah gitu, karena ya posisinya juga Matic gitu. Matic tuh butuh ada feedback dari gas buang gitu. Cuma kalau mobil teman-teman manual sih kayaknya oke lah gitu. Tarikan juga jadi lebih enteng, lebih enak. Ini gue lagi masuk komplek, posisinya gue cuman idle doang, main kopling, gas dikit. Ya masih sopan lah gitu buat masuk dalam komplek gitu, nggak yang gimana banget gitu. Tapi jadi ngaruh ke tenaga juga, tarikan juga lumayan, suara juga jadi bagus gitu, benar-benar keluar suara mufflernya gitu. Kalau kemarin digeber malah hilang suara knalpotnya, mendem gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini, biar nggak terlalu panjang durasinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga, buat mau modif mobilnya yang mungkin lagi pengen ngerombak sistem gas buangnya, juga bisa cobain aja deh gitu. Kalau teman-teman mau lebih ini lagi ya, gua sih nggak bisa nentuin harga ya, karena kan biasanya teman-teman banyak harganya berapa, gua nggak bisa nentuin harga karena itu di tiap tempat beda-beda. Cuman karena tadi memang udah langganan ya teman-teman di situ, jadi harganya di situ cuma 150.000. Tadi gua pasang pipa kayak gitulah, pipanya galvanis kalau nggak salah gitu, hanya 150.000. Gua nggak tahu kalau teman-teman di tempat knalpot lain yang mungkin kenalan teman-teman sendiri ya harganya berapa, gue nggak tahu ya, karena itu kan yang dibayarnya itu hanya jasa aja gitu. Kalau pipa sih ya berapa kali ya gitu. Jadi itu harga di gue 150.000 gitu. Ya udah gitu ya teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share video gue ke seluruh sosial media teman-teman. Jangan lupa follow IG gue juga gitu. Ya, oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kali deh.